Hari ini kita belajar tentang laju reaksi. Kompetensi dasarnya menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan menentukan order reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Indikator menjelaskan pengertian kemolaran, menjelaskan konsep laju reaksi, menjelaskan hubungan laju reaksi dan koefisien laju reaksi, menuliskan persamaan laju reaksi dan order reaksi, menentukan nilai order reaksi dan laju reaksi, menggambarkan grafik order reaksi. Yang pertama itu, yang sebelum kita masuk dalam konsep laju reaksi, kita harus tahu dulu kemolaran itu apa. Jumlah zat kimia terlarut dalam satu larutan dinyatakan dengan istilah konsentrasi. Satuan konsentrasi larutan yang digunakan adalah kemolaran, fraksi mol, persen, kemolaran, dan kenormalan. Dan dalam laju reaksi, satuan konsentrasi yang digunakan adalah kemolaran. Kemolaran adalah konsentrasi suatu larutan yang menggambarkan jumlah mol zat terlarut dalam setiap liter larutan, di mana berkaitan dengan jumlah mol dan volume larutan yang dapat ditulis dengan persamaan M sama dengan N per V. Keterangannya dapat dilihat pada slide. Jika jumlah zat terlarut dinyatakan dalam satuan gram dan volume larutan dinyatakan dalam mililiter atau sentimeter kubik, dapat dirumuskan M sama dengan gram per mr dikali 1000 per V. Keterangannya dapat dilihat pada slide. Dan untuk menghitung kemolaran larutan dari presentasi larutan dapat menggunakan persamaan contoh reaksinya. Hitunglah kemolaran glukosa apabila 17,1 gram sukrosa dilarutkan dalam air sehingga volume larutan menjadi 500 ml. Konsep laju reaksi. Reaksi-reaksi kimia berlangsung dengan kecepatan reaksi yang berbeda-beda. Ada reaksi cepat, ada pula yang reaksi lambat. Pembakaran kertas menjadi abu adalah contoh reaksi cepat, sedangkan perkaratan besi adalah contoh reaksi lambat. Dalam ilmu kimia, kecepatan reaksi atau laju reaksi menunjukkan perubahan konsentrasi per reaksi atau hasil reaksi per satuan waktu, di mana dalam reaksi konsentrasi per reaksi dalam suatu reaksi kimia semakin lama akan semakin berkurang, sedangkan hasil reaksinya semakin lama akan semakin bertambah. Kita lihat pada grafik ini. Anak panah yang menunjukkan ke atas itu dikatakan konsentrasi, sedangkan arah panah yang mendatar ini dikatakan waktu. Dengan demikian, laju reaksi dapat dinyatakan sebagai pengurangan konsentrasi per reaksi per satuan waktu atau penambahan konsentrasi hasil reaksi per satuan waktu, sehingga dapat dirumuskan laju reaksi sama dengan perubahan konsentrasi per perubahan waktu, atau V sama dengan delta C, delta konsentrasi C per delta konsentrasi T.
Kita lihat reaksi yang berlangsung secara contohnya hubungan laju reaksi dan koefisien laju reaksi. Dalam stokiometri, perbandingan koefisien reaksi dinyatakan perbandingan jumlah mol reaksi atau hasil reaksi. Dapat dilihat pada reaksi A ditambah B menghasilkan C tambah D. Tanda min dan plus itu menunjukkan sifat perubahan sehingga dalam perbandingan dapat dihilangkan. Dalam stokiometri, perbandingan mol berbanding lurus dengan perbandingan koefisien reaksinya. Jadi, dalam suatu reaksi kimia, laju reaksi suatu zat berbanding lurus dengan perbandingan koefisien reaksi tersebut. Kita lihat pada reaksi P itu sebagai koefisien, sedangkan A itu sebagai hasil suatu zat. Kita lihat contohnya. Persamaan laju reaksi. Dalam hubungan kuantitatif antara laju reaksi dan keseluruhan konsentrasi reaksi dalam suatu reaksi dapat dituliskan dengan A ditambah B menghasilkan C tambah D. Persamaan laju reaksi untuk reaksi tersebut dapat ditulis sebagai berikut. V sama dengan K dikali konsentrasi zat A dipangkatkan X dikali konsentrasi zat B dipangkatkan Y. Jadi order reaksi adalah suatu bilangan bulat positif sederhana 1 atau 2, tetapi ada juga yang bernilai 0, 1/2 atau bilangan negatif. Order reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaksi pada laju reaksi. Suatu reaksi dikatakan order 0 jika terhadap salah satu reaktannya terjadi perubahan konsentrasi reaktan tersebut tidak mempengaruhi laju reaksinya. Suatu reaksi dikatakan berorder 1 terhadap satu reaktan jika laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan tersebut. Suatu order reaksi dikatakan berorder 2 jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaktan tersebut. Penentuan order reaksi dan persamaan laju reaksi. Order reaksi dapat ditentukan dengan cara membandingkan data laju reaksi. Contohnya pada NO. Menentukan order yang pertama itu kita menentukan order reaksi NO. Misalkan persamaan laju reaksinya itu V sama dengan K dikali konsentrasi NO dipangkatkan X dikali konsentrasi O2 dipangkatkan. Untuk mencari
order reaksi NO, maka kita memilih konsentrasi O2 yang sama, yaitu di data 1 dan 2 atau di data 4 dan 5, sehingga faktor O2 dapat dihilangkan dalam perbandingan tersebut. Kita pilih berdasarkan data nomor 1 dan 2. Harga K1 sama dengan K2 itu karena suhunya tetap, tidak berubah. Jadi, order reaksi NO itu 2. Untuk menentukan order reaksi O2-nya, kita pilih data NO yang sama, yaitu data nomor 2 dan 4 atau nomor 3 dan 5. Dan kita memilih berdasarkan data nomor 2 dan 4. Sehingga order reaksi O2-nya itu adalah 1. Menentukan order reaksi totalnya. Grafik laju reaksi terhadap konsentrasi per reaksi tergantung pada nilai order reaksi. Misalnya, reaksi A menghasilkan suatu hasil. Yang pertama, order reaksi 0. Pada grafik ini menunjukkan bahwa konsentrasi tidak mempengaruhi laju reaksinya, sehingga didapat persamaan V sama dengan K dikali konsentrasi C dipangkatkan 0. Arah panah ke atas itu dinyatakan dengan laju, sedangkan arah panah mendatar itu konsentrasi. Kenapa arah panahnya dia mendatar? Itu karena konsentrasinya tidak mempengaruhi laju reaksinya. Untuk order reaksi 1, pada grafik ini kenapa dia arahnya ke atas? Itu karena grafik ini pada setiap perubahan konsentrasi 1 kali, maka laju reaksinya naik 1 kali. Dan setiap perubahan konsentrasi 2 kali, laju reaksinya naik 2 kali. Sehingga didapatkan rumusnya itu V sama dengan K dikali konsentrasi C dipangkatkan 1, tetapi biasanya tidak dituliskan. Order 2. Kita lihat pada grafik ini. Grafik ini menunjukkan bahwa setiap perubahan konsentrasi 1 kali, laju reaksinya naik 1 kali, tetapi setiap perubahan konsentrasi 2 kali, laju reaksinya naik 4 kali lipat. Sehingga didapat V sama dengan K dikali konsentrasi C dipangkatkan 2. Sekian dan terima kasih. Berikutnya ini LKPD yang akan kita kerjakan. Pertama, tentukan kemolaran dari masing-masing ini. Yang kedua, diberikan persamaan reaksi N2. Tentukan persamaan laju reaksi untuk masing-masing reaksi dan hasil reaksi. Selamat bekerja, semoga sukses.